Halo, halo. Sebelumnya apa suara aku terdengar? Halo, apa suara aku terdengar? Terdengar, Mas. Oke. Aku set laptop bentar. Ini nanti kalau ditanya jawab aja ya. Siapa tahu dapat hadiah kan dari panitia. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Udah kelihatan nggak share screen? Udah, Mas. Oke. Sebelumnya selamat datang di room ini. Kita di sini akan latihan soal lagi kayak biasa-biasanya, tutor tentang anuitis ya, bab terakhir. Bukan bab terakhir sih, bab 4 di asas ini. Jadi langsung aja nih ada soal. Pertama, diketahui informasi anuitas yang dibayarkan semi-anualis sebagai berikut. Diketahui pertama Q69-nya 0,03, I-nya 6%, terus 1000 A70 yang continuous-nya 530, terus dikasih tahu kalau ini berlaku asumsi UDD. Ditanyakan tentukan A69 semi-anualinya. Dari sini kita bisa nyari dulu ya. Gimana sih nyari A692 itu? Aku izin. Kan kita bisa nyari ya AXM itu. Bisa kita cari dari M, DM, terus A. Ini karena kita diketahui asumsi UDD ya. Nah, ini double dot A. Terus DM, ini 1, terus DM, biasanya itu ini lebih di AM, alpha M dengan beta M. Jadi dari sini kan kita tahu ya double dot 9 untuk semi-anuali nantinya dengan I2 karena M-nya 2 ya, M-nya 2. Dot 62 plus 2 minus 1 per 2. Nah, dari rumus yang kita butuhin buat ngejawab soal, ini kan belum semuanya diketahui ya. Yang diketahui di sini cuman I. Itu pun bukan I2 sama D2, jadi kita harus nyari semua instrumen yang diperluin dulu nih. Sorry ya kalau ada suara dari. Aku mau mulai dari nyari itu atau ya. Kalian masih ingat kan kalau 1 plus I kan sama dengan 1 plus I pangkat M. Nah, jadi karena di sini diketahuinya I itu 0,06 ya, kita bisa bikin jadi 1,06 tambah sama dengan 1 plus I2 karena kita mau nyari M-nya 2. 4. Ntar kalau udah kalian kalkulasi aja mungkin bisa gini. 1,06 per 2 dengan 1 plus I pangkat 2. Jadi I pangkat 2 ini bisa kalian ini.
minus 1. Terus ininya dikali. Ntar kira-kira hasilnya itu akan sama dengan 0,05 9126. Boleh dicek sih kalau enggak itu. Terus kita udah dapat nih I2. Terus kita butuh D2 lagi kan. Kita bisa pakai persamaan yang biasa, yang gini, P sama dengan 1 min B pangkat M. Gitu. Kalau ini kan 1/1 iya. Dari pertemuan sebelumnya kita udah pernah bahas. Ini juga 1 min B2. Kan I udah diketahui 0,06. Ntar kalkulasi aja dapatnya D2 itu sama dengan 0,057 428. Udah tahu ya I2, D2. Siapa lagi yang belum diketahui kan ini ya. Kita butuh nyari A double dot 62. Untuk nyari A double dot 69. Sorry. Untuk nyari A double dot 69 kan kita bisa nyari dari ini ya. 1 min benefitnya yang 69 karena ini kita pakai double dot jadi per D. Kalau nggak pakai double dot kita bisa per D. Nah, dapat masalah lagi nih nyari A69-nya gimana lagi? Kita nyari A69, kita bisa pakai rumus rekursif dari sini. A69 kan sama dengan V I69 ditambah V69 A70. A70. Dari persamaan baru ini ya, misalnya aku kasih kode 1, yang diketahui kan cuman Q69. Nah, sama P69 bisa lah dari 1 min Q69. Nah, dapat masalah lagi A70. Jadi kita di sini perlu lagi mencari nilai A70-nya karena kita bisa melihat dari persamaan ini. Nah, sini kan dikasih tahu kalau pakai rumus biasa kan A70, kalau under UDD ya I per delta A70 biasa. Karena kita ketahui A70-nya itu 1000, A70-nya 530, jadi bentar. Sorry ada noise. Jadi kita bisa dapat A70-nya itu kan 0,53 dengan I 0,06 dengan delta kan len 1 plus iya 1,06 A70. Nah, dari sini kita bisa dapat nih A70-nya sama dengan 0,53 dikali len 1,06 per 0,06 sama dengan. Nah, dari sini aku mungkin dari peserta ada yang bisa nyelesain kan semua instrumennya udah didapat nih. Ada yang bisa boleh minta tolong dari semua instrumen yang udah didapat buat ngedapatin A692. Aku tunggu mungkin 5 menit ya, jadi 10.57. Selamat mengerjakan.
Oh, sorry aku itu. Dari Mbak Dian belum tepat. Dari Mbak Heni belum tepat. Belum tepat dari Mbak Dian. Mbak Heni. Ayo. Semangat guys, semangat. Lagi semangat-semangatnya nih, boleh. Oh, maaf Mas Dian, sorry. Belum, tadi kepanggil Mbak, maaf Mas. Belum tepat, ayo mungkin dari teman-teman. Mungkin dari yang ITS boleh tuh. Terus 57 ya. Ini tinggal 1 menit lagi yuk. Jawaban dari Anetes double dot 692. Lanjut atau nunggu jawaban nih? Respon dong. Mungkin boleh direspon. Udah 10.57. Aku lanjut aja dulu ya. Kan kita udah dapet tadi ya, double dot 692-nya itu ID yang ini. ID per I2D2 A69 plus I2 min 1 per I2D2. Terus kita cari ya, nilai A69-nya. Dari sini. A69 kan tadi dari 1 min A69 per D dengan 1 min A69-nya tadi kita dapat P69 plus IP69 A70 per D. Nanti kita dapat ini ya, 1 min 1,06 pangkat minus 1 terus di 0,03 plus 1,06 pangkat minus 1 ya 1 min 0,03 dengan A70-nya itu tadi 0,53 kali len 1,06 per 0,06 per D
0,06 per 1,06. Ntar didapatin A69-nya itu 8,84. 8,845541. Terus masukin aja ke A69 ini. Aku taruh di sini aja ya. Masukin aja ke gimana ya nulisnya? Ini aja. A69 I-nya 0,06 dengan D-nya 0,06 per 1,06 per I2-nya tadi gimana ya? I2-nya tadi itu 0,0591 126 D2-nya 0,057 4283 kali A69-nya 8,84 5541 masukin aja I2-nya 0,59 126 min 1 per sama seperti yang bawah 9 aku singkat aja 0,057. Tadi dapat hasilnya 8,5. Kelihatan enggak? 8,5. 455 41. Nah, ya dari Mas Dian. Oke, benar itu 8,59. 8,5 ya sorry oke sorry ya. 8,59 000 ya benar. Oke. Kasih Mas Dian. Oke, lanjut soal nomor 2 ya. Sini diketahui Pak Darwo memiliki anuitas berjangka 4 tahun khusus dengan keterangan sebagai berikut. Diketahui T-nya dari 0, 1, 2, 3. Annuity payment-nya itu ada 20, 14, 27, 23. Diketahui juga PXT-nya sebagai berikut. Jika diketahui I-nya 7%, kita diminta menghitung nilai expected present value dari anuitas Pak Darwo. Karena sini P-nya itu discrete ya, kita jadi bisa menghitung EPV-nya. Oke, ini. Dari K-nya sama dengan 0, ketiga. Ya. Anuitas payment-nya, karena dia anuitas payment-nya berubah-ubah dari 3 ke X. Nah, ini udah dapat, tinggal masukin nilai-nilai dengan yang sesuai yang tabel. Mungkin di sini mungkin boleh teman-teman ini tinggal masukin aja ke persamaan EPV-nya, ntar dapat nilai EPV-nya berapa gitu. Dan di sini annuity payment-nya khusus ya, berubah-ubah nilainya dari dia berangkat dari 0 sampai 3 AT V pangkat K KPI. Di sini ntar juga dia pakai rekursif pengerjaan KPX-nya kalau bingung sambil ngitung ya, misalnya KPX-nya itu 2PX misal, itu bisa dipecah jadi PX plus 1. Ini kayaknya pembahasan di bab 1 atau bab 2 kemarin gitu. Oke. Boleh teman-teman coba dulu nih. Udah ada clue-nya ini sama ini. Clue.
5 menit lagi ya, sampai 11.09. Semangat masukin nilainya. Katanya hari ini hadiahnya gede. Semangat teman-teman. Dari Mbak Dian 68,31348. Ya benar, 68,31348. Terima kasih Mas Dian. Kita bahas ya gimana dapatnya 68,31348. Jadi kan diketahui tadi EPV-nya itu adalah sigma dari 0 sampai 3 AT Pi pangkat K KPX. Jadi kalau kita elaborasi EPV-nya, kita bisa dapat A0 gitu kan. Terus Pi pangkat 0, 0 PX. Tambah A1, Pi pangkat 1, PX. Ditambah A2, Pi pangkat 2, 2 PX. Tambah A3, Pi pangkat 3, 3 PX. Jadi terus kalau kita masukin nilainya kan di sini pakai persamaan yang disinggung tadi ya. Jadi A0, Pi pangkat 0, 0 PX, tambah A1, Pi pangkat 1, PX, tambah A2, Pi kuadrat. Sini kan bisa kita pakai yang tadi ya, PX kali PX plus 1. Terus A3, Pi pangkat 3, Pi pangkat 3, PX plus 1, PX plus 2. Nah, tinggal masukin aja nilainya dari tabel, terdapat hasilnya yang didapetin Mas Dian tadi 68,313. Oke, kasih Mas Dian. Lanjut ke soal nomor 3. Sini diketahui ini diberikan informasi mengenai produk dana pensiun dari asuransi X, Y, Z sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran yang terjamin
payment ya, yang tadi disinggung Pak Imam, yang banyak ditanyain tadi. Terus pasti dibayarkan sekalipun tertanggung meninggal dunia sebesar 1.100 setiap awal tahun selama 6 tahun pertama, dimulai semenjak tertanggung berusia 65 tahun. Oke, mulai dari tertanggung usia 65 tahun. Terus kedua, pembayaran selanjutnya berupa anuitas kontinu sebesar 900 per tahun. Jadi nilai yang pertama itu ada 1.100, ntar di deferred-nya 900 nilainya per tahun selama tertanggung masih hidup. Diketahuinya ketika dia kurang dari 6 itu 0,02, ketika lebih dari 6 itu 0,025. Dapat lagi informasi kalau LX-nya itu 50.000 min 2X kuadrat dengan X lebih besar dari 0. Terus A double dot 71-nya sama dengan 5,625. BTW ini suaraku jelas kan? Soalnya tadi ada yang ngechat kalau suaranya kurang jelas. Bilang ya kalau kurang jelas. Dengan asumsi UDD, tentukan nilai sekarang dari pembayaran manfaat dana pensiun tersebut ketika tertanggung menerima pembayaran pertama. Itu langsung aja ya, karena kayaknya di sini analitiknya nggak cukup. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu kan PV anuitasnya tadi 1.100, tapi dia pasti dibayarkan sekalipun tertanggung meninggal dunia. Jadi kita bisa pakai anuitas awal dengan itunya 6. Terus 900 per tahun di deferred karena awalnya dia pakai, ini kan usia 65 nih usianya, dari sini ke sini itu dia guaranteed ya pasti dibayarkan, dari sininya dia di deferred. Nah, tertunda selama 6 tahun sejak usianya itu 65 tahun. Nah, kita masukin ya, ditanya PV anuitas sama dengan 1.100, ada batas 6 tambah 900, deferred 6 tahun sejak usianya 65. Terus hitung aja 1.100A65 ditambah, ingat kalau di deferred kan kita bisa rekursif, kalau 6A65 itu 6A65 itu bisa sama dengan 6E65A71. Dari N deferred AX itu bisa NIX AX plus N. Segini ya. Itu jadi 71 dari 65 plus 6. Jadi kalau kita masukin di situ 1.100 A6 ditambah 900, ya ingat rumus NIX ya, dengan V pangkat N NPX. Kenapa bisa jadi gini? Jadi V pangkat N, V pangkat 6, NPX, 6P65 dikali A71. Terus diketahui di soal apa aja? Yang diketahui kan cuma I, LX, sama A double dot 71. Dengan asumsi UDD, kayak asumsi UDD di sini kalau aku buka notes, kayaknya kelihatan asumsi UDD yang ini. Kayaknya tadi Bapaknya share. Asumsi UDD yang ini. Kita bisa masukin ke sini, jadi A71 yang continuous sama dengan ID per delta kuadrat A double dot 71 ditambah delta I sama dengan delta ditambah delta min I per delta kuadrat. Masukin I-nya 0,25. Kenapa kita pakai 25? Karena di sini posisinya dia yang lebih dari 6. Karena kan udah digaranti 6 tahun nih. Yang lebih dari 6, I-nya itu 0,025. Jadi masukin I-nya 0,025 dikali D-nya dengan D tadi rumusnya I per 1 plus I. Masukin 0,025 per 1,025 per delta rumusnya ln 1 plus I. Masukin ln 1,025 pangkat 2. A71-nya diketahui di soal 5,625, terus ditambah
deltanya ln 1 plus I, minus I-nya 0,025 per delta kuadrat lagi. Ntar didapatin A71-nya 5,121145. Udah bisa ngejawab soal yang di atas belum? Kalau udah, kita masukin aja nilainya A6, kayak biasa nyari A6. Kayak gini aja, 1 min pi pangkat 6 per D, kayak rumus-rumus A10. Tapi kenapa dia pakai D? Karena dia dibayarkan di awal ya, double dot. Makanya dia pakai D. Terus tambah 900 pi pangkat 6, 6 pi 65 dikali A71. Nah, masukin aja nilainya, dapat PP anuitasnya sebesar 10.216,74062. Mungkin aku cepat, terlalu cepat kali, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ada yang mau ditanyain dari soal ini? Kalau enggak, boleh respon lanjut dong. Lanjut enggak? Kayaknya enggak ada respon, aku lanjut aja ya. Nah, ini suatu anuitas 1.000 per tahun berlaku selama 5 tahun. Dengan pembayaran dilakukan secara kuartalan pada seorang berusia X. Jika diketahui, kan diketahui ini ya. A untuk yang term AX5, sorry. 0,2. Terus 5IX sama dengan 0,535. Dengan nilai sekarangnya, PP anuitasnya sama dengan 4791,83. Disuruh menentukan nilai I. Oh, apa nih? Sorry. Disuruh menentukan nilai I-nya berapa? Jadi aku kasih dulu ya buat teman-teman coba nyelesain. Kalau PP anuitasnya itu kan tadi nilainya 1.000, endowment ya, endowment A double dot, anuitasnya dibayarkan di awal X54 ya, kuartalan ya, kuartalan. Nah, dengan rekursif kalau ini kan bisa dipecah ya, jadi sama dengan 1 min A terus karena dia dibayar di awal di 4. Ini sama sih ngerjainnya sama nomor 1. Mungkin teman-teman mau nyoba dulu nggak ngerjainnya? Atau langsung dibahas? Mungkin boleh responnya. Mau dikerjain dulu atau langsung dibahas? Halo guys. Langsung boleh Bang. Oke Mas. Kita langsung coba bahas ya. Jadi kan tadi diketahui ya PP anuitas itu 1.000 X5 tapi kuartalan. Nah, dengan PP anuitasnya diketahui tadi ini 4791
4791,83 akan sama dengan 1000 kali 1 minus A X 54 per D 4. Diketahui nggak D4-nya di soal? Oh enggak, sorry. Yang ditanyakan I. Terus berarti ini akan sama dengan 1001 min. Karena ini endowment kita bisa pecah jadi yang term tapi kuartalan ditambah pure endowment ya. B pangkat 4. Nah, ntar masukin aja semua yang ada di soal 4791,83 sama dengan 1000 1 min 0,2 plus 0,535 per D pangkat 4. Ntar didapatin kalau D4-nya, sorry, di kuartalannya sama dengan 0,05 0,057268. Nah, dari ini kita bisa nyari I. Jadi dengan cara I sama dengan ini kayak cara biasa aja. 1 min D pangkat 4 per 4 pangkat minus 4 min 1. Dari sini ya, 1 plus I min D pangkat K misalnya per K, sorry. Pernya ini dong, per K per minus K. Ntar didapatin I-nya 0,05726 berapa? Mau ditanyain enggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, berhubung sebenarnya masih ada soal, tapi berhubung waktunya udah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terus jangan lupa bagi teman-teman peserta isi feedback ya. Mungkin isi feedback buat dapetin sertip. Sayang kalau nggak isi feedback, ntar udah ngikutin dapat sertip. Aku tunggu ya, mungkin bisa teman-teman isi feedback. Terus kalau teman-teman udah isi feedback, bisa balik ke main room ya, jangan leave. Karena masih ada acara selanjutnya. Terima kasih, aku izin stop share ya.